Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai penerapan variabel, list, dan dictionary di dalam bahasa pemrograman Python. Oke, kita langsung saja. Kita buka Visual Studio. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencontohkan ya penggunaan fungsinya atau penggunaan variabel tersebut dengan menggunakan dictionary ya dan menu ya. Oke, kita buatkan satu buah variabel baru di sini. Saya berikan namanya adalah latihan dictionary. Nah, ini kemarin saya udah buat yang dua ya, yang satu ya. Saya buat dua sekarang .py. Oke, seperti ini. Oh, sorry. Oh, alah. Oke. Kita ulang lagi. Latihan dictionary 2.p dan y. Oke. Selanjutnya kita akan buatin secara step-step ya. Jadi di sini saya buat tetap import OS, saya buat clear screen di sini ya. System CLS. Oke, pertama-tama di sini saya akan deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Saya kasih namanya adalah dictionary MHS. Ya. Nah, kita buat list seperti ini. Lalu di dalam listnya baru kita buatkan dictionary-nya. Yang pertama ada name. Oke, kita sesuaikan dengan data yang sebelumnya 2357201024 ya. Atas nama Adia Sasmita. Oke, oh sorry, nama MHS. Oke, seperti ini. Ini ada satu buah data. Saya buatin satu buah data lagi. Ini datanya 28 Selin Nofrili. Selin Nofrili S. Oke, kita buatin dua buah data saja seperti ini ya. Oke, kita kecilin sedikit. Ini kita tutup saja. Oke, di sini pertama kita akan buatkan menu ya, seperti poin yang sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya atau pada penjelasan sebelumnya. Di sini saya buatkan jawab sama dengan y. Oke, while jawab sama dengan y besar. Oke, statementnya sama ya. Saya buatin input dulu. Input. Kita buat namanya kembali ke menu utama. Oke, tekan ya atau tidak. Oke. Jika jawabannya kita uppercase kan, kita cetak kapital, maka kita buat jawabnya juga kembali lagi ke dalam yes. Langsung saya buat yang pendek saja, sistem CLS. Oke, seperti ini ya. Lalu kita buatin menu-menunya, kita sesuaikan. Kita punya 5 buah menu ya. Yang pertama kita punya di sini itu kita cetak dulu print. Kita buat garis sebanyak 40 garis. Oke, seperti ini. Nah, ini biar angkanya ini fleksibel, jadi saya buatin garis di sini aja ya. Nama variabelnya garis 1, saya kasih namanya, saya kasih 40. Oke, jadi nanti kita tinggal copy aja seperti ini ya. Saya kopikan, kita buatin variabel satu lagi seperti ini. Oke, kita kasih format ya, kita kasih format di sini. Lalu kita kasih garis di tepi-tepinya. Kita pakai petik 1 di sini.
baru kita tulis menu utama. Ya, kita buatin data mahasiswa. Oke, seperti ini. Kita kasih cetak rata tengah. Berarti garisnya sudah terpakai 1, 2. Berarti sisanya adalah 38. Kita kasih petik 1 seperti ini. Ya. Oke, kita buatin berarti ini berarti saya gambarin lagi garisnya ya. Kita buatkan 5 buah menu. Nah, ini saya copy dari sini saja. Oke. Nah, ini menu yang pertama, tambah data. Oke. Tambah data. Oke. Oh, sorry, tampil data ya. Tampil dulu ya. Tampil data mahasiswa. Oke, boleh seperti itu. Oke, di sini jangan rata tengah ya, tapi rata kiri ya. Berarti L-just. Oke, saya kasih spasi boleh di sini sedikit atau di sini saja. Oke, berarti di sini ada menu pertama. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Kita buatin 5 buah menu. Yang pertama ada tampil, ada tambah data, lalu ada update data, lalu yang keempat ada hapus data, lalu ada cari data. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita coba jalanin dulu. Kita lihat hasil jadinya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Oh, sorry, berarti di sini kita kurangin 1 ya, karena tadi di sini ada spasi. Oke, berarti kita ganti jadi 37. Oke, seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau ininya kepanjangan silahkan dihapus saja nanti. Di sini kita buatin 1 sampai 5 ya. Nah, ini sebenarnya udah jalan sih ya. Kalau kita tekan yes, tentu dia sebenarnya itu jalan. Ya, cuman kan belum ada aksinya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita punya 5 menu di sini. Berarti kita buatkan logical yang pertama ada jika menu sama dengan Oke, nggak apa-apa ya. Kita buatin kayak gini dulu ya. Oke, menunya kita copy aja dari sini ya. Kita copy dari sini. Oke, saya kasih namanya menu. Berarti pilih menu. Menunya dari 1 sampai 5. Oke, bentuknya seperti ini ya. Oke, menu yang pertama itu saya akan ambil headernya dari sini. Oke, ini menu yang pertama. Kita buat namanya adalah tampil data mahasiswa. Oke, berarti tampil data mahasiswa. Oke, saya langsung pointin ke sini aja. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu di sini juga ya, jangan lupa kita tambahkan juga ini variabel tambah. Ini yes. Ya, sama ya. Tambah untuk melooping proses tambahnya. Kita pakai while tambah sama dengan yes. Oke, berarti ini kita majuin ke dalam sedikit. Kita buat statementnya. Nah, ini kita copy aja yang ini ya. Kita copy yang ini. Kita masukin ke sini. Oke, jangan salah posisinya. Berarti ini harus sejajar sama while-nya ya. Dan yang ini harus ke dalam sedikit. Oke, ini kita kopikan. Oke, sebentar. While habis, berarti ke sini ya. Oke, ini kita dempetkan aja. Seperti ini, biar nggak terlalu panjang. Oke, berarti kita buat di sini. Ini bukan tambah ya, ini tampil ya. Sorry. Oke, kita buatin dulu untuk elif tambahnya. Oke, elif. Poin yang kedua. Oke, nah di sini baru yang tambahnya ya. Karena kalau untuk tampil data itu nggak ada proses, jadi kita tidak perlu
buatkan. Oke, seperti ini. Nah, oke, gini ya. Oke, sorry. Ini ya, ininya belum ada, jadi kita copy dulu. Nah, oke. Berarti ini tambah data mahasiswa. Nah, jadi ini menu yang kedua. Oke, nah ini berarti belum selesai tadi ya. Oke, kita masuk ke sini dulu. Nah, di sini kita buatin headernya dulu ya. Jadi kita buatin headernya itu ada nomor, nama, sama nomor, NIM sama nama ya. Nah, oke, kita buatkan. Yang pertama di sini kita buat cetak ya, print. Oke, kita buat ketik 2 seperti ini. Oke, kita kasih format ya, kita kasih garis seperti ini. Kita kasih format. Oke, bentar dulu, kita buat seperti ini aja dulu, nomor. Ya, berarti di sini nanti ada nama mahasiswa. Oh, sorry. Ada NIM dulu ya. Ada NIM, ada nama. Nah, seperti ini. Ya, baru kita format. Kita format. Yang pertama, kita format ini dengan menggunakan center ya. Poinnya di sini kita kasih adalah 4. Oke, seperti ini. Lalu di sini juga kita kasih format. Untuk NIM ini kita kasih panjangnya 10 aja. Oke, ini 10. Oke, seperti ini. Lalu untuk nama berarti sisanya ya. Oke, kita coba hitung ya. Berarti di sini sudah ada 1. Berarti tambah ini 5, 6. Di sini berarti 16, 17, 18 ya. Berarti sudah 18, berarti sisanya adalah 22 ya, karena totalnya tadi 40. Berarti kita kasih center juga. Kita kasih 22. Nah, oke, seperti ini. Ya. Nah, kalau kita kecilkan, Anda bisa lihat bentuknya seperti ini. Ya. Nah, oke, kita buat looping untuk proses pengulangan untuk menampilkan data siswanya. Oke, kita di sini bisa menggunakan while atau for ya. Nah, di sini saya contohkan, saya pakai for aja. For, saya kasih nama variabelnya i. Kita pakai nomor dulu ya. Berarti i dulu di awal. I-nya itu 1. Kita pakai for. Data aja saya buat namanya. Data in dictionary mahasiswa. Oke, seperti ini ya. Berarti saya cetak, berarti formatnya kan sama dengan headernya. Jadi saya akan copy headernya. Oke, seperti ini. Baru di sini kita ganti pertama nomor dulu di sini ya. Berarti ini itu adalah i. Nah, i-nya kita buat dulu i plus sama dengan 1. Oke, berarti kita ganti di sini jadi i. Nah, i ini kan adalah integer ya. Berarti kita convert dia ke dalam string seperti ini, dan ini kita buat dia rata tengah. Oke, nggak ada masalah lah ya. Kita kasih rata tengah di sini. Untuk NIM di sini berarti data yang kita ambil itu adalah looping ya. Jadi di sini kita udah ada variabel data. Jadi kita tinggal kasih di sini variabel data. Kita kurung seperti ini, baru kita panggil NIM-nya. Ya, kita panggil NIM seperti itu. Yang ini juga seperti itu, karena di sini kita punya variabel nama mahasiswa, berarti ada data. Berarti sesuai nama variabelnya NMMHS. Oke, seperti ini bentuknya ya. Dan untuk prosesnya itu kalau datanya nggak ada ya, berarti nanti dia kosong ya. Cuman kalau misalkan kita pengen sedikit lebih lengkap, misalkan datanya tidak tersedia ya, kita bisa buatkan dalam bentuk seperti ini. Berarti di sini ya, kita baca dulu panjang datanya. Jika panjang data
dari dictionary mahasiswa ini ya besar dari 0. Nah, kalau besar dari 0 baru kita tampilin datanya. Tapi kalau misalkan tidak, kita langsung else saja. Seperti ini, berarti kita buat datanya tidak tersedia. Nah, formatnya saya buatin seperti garis ini aja ya. Nah, ini. Nah, saya kopikan. Saya letakkan di sini. Ya. Nah, berarti di sini saya kasih namanya adalah data tidak tersedia. Data tidak tersedia. Oke, saya buat seperti itu. Saya buat latar tengah aja, oke, nggak ada masalah. Nah, oke, bentuknya seperti ini. Ya, ini kalau datanya ada maka dia tampil, kalau datanya tidak ada maka akan tampil pesan data tidak tersedia. Kita coba jalankan. Kalau ada kesalahan kita coba analisa perbaikannya. Kita contohkan nomor 1. Ya, nomor 1 enter. Oke. Nah, kita lihat pertama garisnya ini ya, kurang ya di bawah ya. Lalu ininya kita belum clearin ternyata. Nah, kita ulang lagi, kita bersihin lagi. Berarti di garis ini tadi ya belum ada ya ternyata ya. Nah, ini garisnya ternyata kita belum kasih. Jadi di looping ini harus ada garis dulu sejajar dengan for-nya. Lalu tadi clear-nya belum ya. Nah, berarti kita harus clearkan itu di sini. OS system CLS. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita coba lagi. Nah, cuman tadi ini dilihat kepanjangan kali ya, bolehlah kita hapus saja ya. Nah, kurang bagus pula bentuknya jadinya. Oke, kita coba lagi. Oke, ini dia. Kita masukin 1. Nah, seperti itu. Ya, oke, sorry, ada yang kurang. Di sininya itu belum ada garis dan ini juga masih rata tengah ya. Nah, kita perbaiki lagi, berarti di sini harus ada garis dulu ya. Nah, di bawah ini harus ada garis dulu. Baru kita buat dia rata tengah yang data mahasiswanya rata kiri lah berarti ya, rata kiri, LJS. Nah, seperti itu. Kita ulang lagi. Oke, kita ambil 1. Oke, seperti ini ya. Sudah sesuai. Kalau misalkan kita pengen nambahin lagi nanti kelas segala macamnya, silakan nanti ditambahkan lagi ya. Kita balik ke menu utama. Tampil seperti ini. Sekarang kita masuk ke menu yang kedua. Ya. Nah, ini kan masih belum ya. Masih error tadi, kita kill dulu. Oke, kita cek nomor 2. Ini tambah data. Awalnya dia yes. Oke, berarti statement ini akan keluar nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ya kita buatnya itu ini oke, pas. Nah, di sini kita masukin untuk perintah tambah data. Jadi konsepnya itu adalah kita melakukan yang namanya pengecekan terhadap NIM dulu. Jika NIM-nya ada ya, jika NIM-nya ada maka tidak bisa ditambahkan NIM tersebut. Cari data dengan NIM yang lainnya ya. Oke, kita cek dulu. Oke, pertama-tama kita butuh inputannya ya. Untuk NIM kita ketik dulu. Berarti NIM input sama dengan input. Oke, kita tes namanya. Di sini adalah NIM mahasiswa. NIM mahasiswa. NIM itu nomor induk ya. Berarti nomor induk aja ya. Nomor induk mahasiswa. Oke, seperti ini. Saya kasih garis sedikit di sini. Kayak gini. Oke. Nah, berarti di sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Kalau datanya itu ada ya, maka kita tidak bisa yang namanya itu adalah yang melakukan
penambahan. Nah, tapi kalau misalkan datanya itu adalah tidak ada, baru kita bisa tambah ya. Nah, di sini mungkin yang mesti kita sesuaikan. Jadi di sini saya buat namanya sebuah variabel name tersedia. Saya buat variabel seperti itu. Ini tipe datanya false. Oke, saya buat for data in dictionary mahasiswa. Nah, ini dia. Jika data saya nggak buat gini ya, saya langsung aja ya. Jika data nim sama dengan nim yang kita tuliskan, maka nim tersedia akan berubah menjadi true. Oke, baru dia break. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gunanya ini untuk melakukan pengecekan data. Nah, ini kita kasih di sini sebuah note. Jika data tersedia. Nah, oke, pengecekan lah ya, pengecekan data tersedia dengan name yang ditulis. Nah, seperti itu. Baru di sini ya kita buatkan ini untuk mengecek datanya ini ada atau tidak ya. Berarti jika name tersedia, nah kalau ini berarti jawabannya jika hasilnya nanti itu adalah true ya. Jadi kalau ada gitu ya. Nah, kalau ada, maka kita langsung aja ya, kita ambil dari teks yang udah ada ya. Ini aja kita kopikan, kita masukin ke sini, kita geser. Oke, seperti ini. Berarti di sini kita buat note-nya adalah data atau NIM mahasiswa sudah terdaftar. Nah, seperti ini ya. Jadi jika belum, langsung kita buat, berarti namanya bisa kita input. Berarti kita buat variabel namanya nama input. Nah, ini berarti kita kasih garis juga ya. Kita kasih garis nama lengkap mahasiswa. Oke, ini ketinggalan. Nah, oke, di sini saya pengen agak sedikit lurus ya. Nah, mungkin boleh saya ukur dulu ke sini. Oke, ini saya spasikan dikit. Nah, oke, itu nggak ada ngaruh sih sebenarnya, cuman biar pengen lurus aja ya. Oke, seperti ini ya. Kita ketikin nanti namanya, baru dia akan masuk ke dalam dictionary ya. Kita pakai berarti poinnya append ya, karena di dalam dictionary tadi kan induk awalnya ini adalah list gitu ya. Jadi si dictionary tentu dia tidak memiliki fungsi append. Jadi fungsi appendnya itu adanya di dalam si list ya. Nah, oke, kita ganti, kita ketik name. Nah, jangan lupa key-nya. Ini berarti adalah name yang kita tulis. Nanti kita sesuaikan NMNHS. Oke, berarti nama yang kita ketikkan. Nah, nama di sini ya, saya buatnya itu menggunakan uppercase ya. Jadi di sini saya convert ke dalam uppercase. Jadi hurufnya kapital semua. Oke, seperti ini. Baru kita buat teks lagi di sini untuk mencetak datanya tersebut berhasil ditambahkan. Oke. Data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Oke, seperti itu ya. Baru untuk statement ininya tetap nih ya. Nah, oke, kita coba dulu kalau ada hal yang salah. Oh, sorry. Kita perbaiki ini dulu. Ini berarti tulisannya adalah tambah data lagi. Nah, atau ulangi juga boleh ya. Nah, oke, kita
eksekusi. Oke, pertama-tama kita coba tampil data dulu. Oke, aman gitu ya. Kita balik lagi ke menu utama dulu, tekan yes. Kita tambah dulu 2. Kita ketikinlah data yang ini belum ada ya. Misalkan 1002 ya, 1002. Enter, kita kasih namanya adalah Rahel. Ya, Rahel, kita enter. Oke, datanya berhasil ditambahkan ya. Pertama, kita coba dulu tidak. Ya, kita balik lagi ke menu utamanya, yes. Oke, kita cek dulu si Rahel tadi. Oke, pertama Rahel udah bertambah di sini 1002. Kita coba tambahin lagi si Rahel tadi 1002 tadi. Kita masuk ke 2. Nah, ini kita ngecek 10002 ya. Apakah dia sudah ada apa belum, kita enter. Oke, berarti datanya ini udah terdaftar, jadi nggak bisa lagi pakai NIM yang 1002. Oke, kita ulangin, kita tekan yes, kita tambah data ulang lagi. Sekarang kita masukin 1003. Ya, sekarang kita kasih namanya Dameria. Nah, kita enter. Oke, kita enter. Oke, ini aman, berarti data berhasil. Kita coba kan masukin lagi 1003 ini. Ya, kita ulang yes. 10003, kita enter. Oke, datanya udah oke ya. Berarti fungsi untuk tambah ini sudah oke. Nah, untuk membenarkannya kita tekan coba tidak dulu. Kita balik ke menu utama, kita tampilin lagi. Oke, datanya udah masuk ya. Ada Rahel sama Dameria. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kita udah bisa buatin menu untuk tambah sama tampil ya. Nah, kita udah bisa buatin menu tambah sama tampil. Nah, kalau misalkan nih contoh kita modifikasi dikit lah ini ya. Kita pengen buat di sini misalkan ada jumlah mahasiswa. Nah, oke, kita coba close dulu. Oke, kita close, berarti saya pengen nambahin itu di baris ini. Ya, jadi saya pengen nambahin jumlah mahasiswa. Nah, jadi ini saya kopikan. Nah, jadi gini aja kita ambil sih. Nah, kita copy masuk ke sini. Nah, seperti ini. Berarti di sini kan cuman tulisannya jumlah mahasiswa ya. Nah, berarti saya kasih di sini petik 2 jumlah data aja lah ya, jumlah data ya. Berarti ini jangan center ya, tapi sebelah kiri Eljas. Nah, seperti ini. Oke, berarti jumlah data saya masukin. Nah, berarti untuk menghitung jumlah data kita pakainya adalah fungsi len. Ya, jangan lupa pakai len. Lalu di sini kita panggilnya yang dictionary. Nah, dictionary yang kita panggil ya, jangan salah. Nah, ini kan adalah sebuah angka ya, berarti kita bungkus pakai string. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kita hitung dulu. Berarti kan kita inginnya itu jumlah data itu di sini nih. Ini berarti tetap 22 aja nih. Ya. Berarti yang kita mesti tambahkan itu ini 22, 23, 24. Nah, 24 berarti sisanya 16 berarti ya. Nah, berarti ini kita ketikin 16. Oke, kita tes dulu. Oke, kita masukin di sini 2. Nah, seperti ini. Oh, kurang berarti ya, 23 berarti ya garisnya ya. Di 23 ini juga sorry. Ininya yang agak kececer ya. Berarti ini 23 berarti ya. Berarti yang ini sebaiknya kita letak di tengah nih. Nah, oke, ini kita letak di tengah. Oke, berarti ini 15 ya. Nah, karena ada garis di sini nggak ketong. Oke, kita tes. Nah, seperti itu ya. Jadi ada jumlah datanya juga. Nah, oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau ini pengen juga di rata tengah kan juga bisa ya, tinggal dikasih center aja. Kalau nggak cocok rata kirinya ya udah kita buatin rata tengah aja. Nah, kita tes. Oke, mantap ya. Kita udah oke. Berarti kita lanjutkan untuk masuk ke menu yang ketiga, yaitu adalah update. Nah, update ini kita cukup kopikan aja
dari data tambah ini. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal copy aja. Ya, kita kopikan. Oke, kita pastikan. Nah, sekarang kita ganti jadi update. Nah, seperti ini. Update, ini juga kita ganti jadi update. Yang ini juga kita ganti. Nah, pertama kita rubah dulu teks-teksnya ya. Berarti kita ganti jadi update. Ini data berhasil diperbaharui. Seperti ini. Lalu di sini update. Nah, cuman di sini kan kebalikan ya. Berarti kalau datanya itu ada. Berarti kalau datanya ada, baru dia bisa diupdate. Tapi kalau datanya nggak ada, ya tentu berarti dia tidak bisa diupdate. Nah, jadi kita coba balikin aja posisinya, ya. Jadi kita balikin posisinya. Oke, berarti kalau yang ini tadi ini ngecek datanya tersedia atau tidak, ya. Nah, berarti kan ini kalau tersedia, kalau tadi kan kalau dia tersedia stop, berarti dia nggak bisa nambahin yang baru, ya kan? Nah, kalau yang ini kalau dia tidak tersedia, nah jadi kita posisinya kita balikin sekarang. Nah, jadi ini kita balikkan. Jadi kalau datanya tersedia, kita bisa update. Nah, kayak gini. Oke, nah baru ini kalau datanya itu tidak tersedia, berarti kita buat notifnya adalah NIM mahasiswa tidak terdaftar. Nah, seperti itu. Ya, berarti kita ganti dulu, berarti ininya kita sesuaikan dulu. Ya, kita pakai berarti fungsi update di sini. Nah, fungsi update. Jadi kalau di dalam berarti oke, bentar ya, ada kurang sesuaian ternyata. Berarti NIM-nya langsung di sini ya. Oke, sorry. Nah, ini kurang sesuai deh ternyata. Karena di sini tentu data yang ingin kita update adalah data yang kita cari ya. Nah, jadi kita nggak bisa ternyata masukin ke dalam sini. Jadi kita buatnya ini tetap sama ya, NIM tersedia atau datanya awalnya itu tak ada dulu. Kita buat proses pengulangan, lalu kita ambil pengecekan di sini ya. Nah, salah kita berarti kita letakin ini ya, kita ulang lagi. Berarti ini kita rubah dulu, ini kita letak berarti di atas ini. Nah, seperti ini. Oke, kita for, kita samain barisnya. Nah, oke, kita benerin dulu. Berarti ini ya, ini sendiri dia. Nah, kalau ini dia tentu dia sendiri. Kalau ini tidak tersedia, berarti saya buat di sini not tersedia. Jadi pernyataannya saya tambahin di sini nih udah ya. Berarti kalau dia nilai awal itu berarti kan dia nilai awalnya false tuh. Nilai awalnya adalah false, berarti kan awalnya dia nggak ada. Nah, lalu di sini ada proses looping. Ya, proses looping di sini gunanya adalah untuk mengecek apakah datanya tadi ada atau tidak. Nah, jadi di situ ada if ya. If data NIM sama dengan NIM. Nah, jadi apakah datanya itu ada? Kalau ada, kita bisa edit. Nah, berarti kita ganti dulu di sini pakai update namanya. Nah, kita ganti ininya update. Ininya yang data mahasiswa ya. Di yang data karena kita mencarinya data. Jadi kan kalau udah pakai data seperti ini kan berarti dia asumsinya adalah per barisnya. Ya, jadi diceknya per baris, tapi yang diceknya cuma NIM berdasarkan NIM yang kita tulis. Ya. Nah, kalau datanya ada, berarti kita bisa nulisin nama lengkap, baru kita update sesuai dengan data yang ada tadi. Nah, NIM-nya NIM-nya ini ya oke ya, kita update di sini. Namanya juga kita update. Nah, cuman di sini yang bisa kita update itu sebenarnya cuma nama aja. Ya, karena NIM ini gunanya sih sebenarnya untuk melakukan pengecekan saja. Nah, oke. Lalu di sini kita buat berarti NIM tersedianya true, karena kalau dia udah tersedia kita buat di situ statementnya adalah true, berarti ada, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini pernyataannya not NIM ya, berarti dia tidak tersedia di situ.
berarti kita buat NIM tidak terdaftar. Ya. Nah, oke, ini kita cobakan dulu. Ya. Oh, sorry, garis-garisnya coba kita lihat dulu ya, garis-garisnya. Kayaknya oke sih ya. Oke, kita tes. Oke, berarti kita cek dulu nih, tampil data. Oke. Nah, ini bolehlah kita copy lah ya ini ya. Nah, kita balik ke menu utama. Kita tambah dulu data yang baru. Kita masukin ini 29 lah ya. 29 ini kita kasih Rahel namanya tadi. Kita enter. Oke, data yang berhasil ditambahkan. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, kita cek update data. Nah, oh, sorry. Update datanya nggak jalan. Oke, kita balik dulu. Yes. Kita ketikin 3 tadi ya. 3. Oke, kita cek dulu kenapa dia salah. Menu 3. Oh iya, sorry. Ininya belum kita ganti ya. Kita ganti jadi 3. Oke, kita ulang. Nah, berarti data yang udah ada dulu lah ya. Berarti kita tambah dulu. Kita masukin si Rahel tadi. Kita tidak tambah lagi, balik ke menu utama, update datanya. Nah, kita ketik data yang udah ada tadi Rahel ya, 29 ya. Kita buat yang enggak ada dulu lah ya, 30 dulu. Oke, datanya NIM tidak terdaftar. Berarti ini NIM yang 1030 ini nggak ada nih, ya kan? Kita ulang lagi, kita update lagi, yes. Kita masukin data 29 berarti ya tadi ya, Rahel, kita enter. Oke, datanya ada nih berarti nih, ya kan? Kita ganti namanya jadi Dameria. Nah, seperti ini, kita enter. Oke, datanya berhasil ya. Nah, berarti kalau datanya nggak ada, itu udah bisa untuk diupdate. Kalau datanya tidak ada, berarti dia tidak bisa diperbarui. Ya, langsung dia minta Anda ulang lagi, kan gitu ya. Nah, kalau datanya itu ada NIM-nya, maka kita bisa melakukan yang namanya adalah pembaharuan, gitu ya. Oke, seperti itu konsepnya. Nah, baru kita tidak lagi. Kita balik ke yes. Nah, kita cek dulu nih, bertambah nggak dia atau berubah nggak dia tadi? Ya, enter. Oke, berubah ya. Tadi namanya adalah Rahel, sekarang menjadi Dameria. Oke, dan jumlah datanya ada 3. Oke, mantap ya. Kita tidak kan? Oke, kita stop. Oke, kita lanjut lagi ke dalam hapus data kali ini. Ya, hapus data berarti di sini mirip-mirip juga sih ya. Berarti kita ambil yang update ini, kita kopikan. Oke, kita copy. Kita masuk ke sini. Kita ganti berarti menunya jadi 4. Oke, berarti hapus data ya. Hapus data. Oke, ini jangan lupa diganti. Nah, ini kenapa di copy-copy? Karena kalau nulis lagi kan panjang sih. Ya. Lagian kita udah nulis kan ya di awal ya, jadi it's okay, nggak ada masalah sih kan. Nah, seperti ini. Oke, hapus data berhasil dihapus. Nah, seperti ini ya. Oke, kita masuk ke dalam ini. Nah, ini konsepnya sama. Kalau datanya itu ada, baru dia dihapus. Nah, sebenarnya yang diganti itu cukup di bagian sini aja sih. Nah, kayak gini. Saya jarakin dikit. Data titik remove dictionary mahasiswa ya. Berarti jika ada, karena dictionary-nya yang ini ya, remove data. Nah, jadi cari dulu datanya, NIM-nya. Kalau NIM-nya itu nanti ada, udah remove. Ya, nah konsepnya gitu aja sih. Kalau nggak ada ya berarti datanya nggak terdaftar. Nah, kita jalankan. Jadi yang diganti itu cukup ini aja, ya. Nah, cukup gampang. Oke, kita tes langsung aja ya. Nomor 1 saya hapus misalkan di situ Adia 1024. Kita balik ke yes. Kita hapus, kita ketikin 4, hapus data. Oke, kita ketik dulu yang salah pula dia ya. Berapa tadi NIM-nya tadi? Kita cek dulu. Oke, yang nggak ada dulu NIM-nya lah ya, 1002, enter. Oke, datanya nggak ada ya. Nah, berarti kalau dia tidak ada, berarti dia tidak bisa dihapus. Kita ulang.
Nah, kita hapus tuh Adia 2357 201024. Nah, kita enter. Nah, datanya berhasil dihapus. Kita cek bener nggak nih nggak hapus nih. Kita ketik tidak. Kita ketik balik ke menu utama, yes. Kita tampilin datanya lagi. Oke, berhasil ya. Berarti datanya sudah berhasil dihapus. Jadi NIM itu kayak primary key-nya lah gitu ya. Jadi NIM itu adalah sebuah primary key-nya. Ya. Nah, oke, kita balik ke menu utama lagi. Oke, konsepnya kira-kira bentuknya seperti itu ya. Terakhir di sini untuk cari data. Nah, kita cari data. Cari data ini gabungan sih sebenarnya konsepnya. Gabungan antara hapus dengan tambah aja nih. Kita modifikasi aja. Jadi kita nggak nulis ulang. Jadi saya kopikan. Yang hapus ini saya copy. Ya. Saya copy. Tadi nggak saya klik kanan ya, langsung saya Ctrl C aja tadi. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, oke, kita tekan berarti sekarang menunya 5 di sini. Oke, kita jarakin lah sedikit ya ini ya. Biar nampak. Nah, oke. Nah, oke deh. Oke, ini udah. Kita ganti jadi 5 nih, cari ya. Kita sesuaikan ya, kita cari. Nah, sayangnya di sini bukan kayak database ya. Jadi memang konsepnya cuman bisa melakukan pencarian terhadap kata atau suku kata yang benar-benar tepat dia. Nah, jadi kebetulan di sini NIM ya, berarti memang harus NIM-nya yang sama gitu ya. Oke, kita ganti jadi cari data. Oke, di sini kan nggak mungkin NIM-nya lebih dari 1 ya dengan NIM yang sama. Jadi di bagian yang beda itu hanya di posisi sini aja sih. Nah ini. Nah ini dia. Nah, jadi langsung aja, langsung aja kita ambil tampil data kita tadi. Nah ini, jadi saya ambil aja langsung di sini. Nah ini. Ya. Kalau saya pakai len juga nggak usah lah ya, karena dia udah ada pengecekan datanya terdaftar atau tidak. Berarti saya ambilnya cuma di sini aja. Oke, nah jadi saya cuma tinggal sisipin aja di sini. Oke, jangan lupa ini di dalam ya. Nah, di dalam lebih di dalamnya lagi. Oke, berarti ini nggak pakai for, berarti kita langsung aja di sini cetak. Cuman datanya pasti 1 sih ya. Ya, data ini 1, jadi looping ini nggak usah kita buat. Langsung kita ketik aja di sini angka 1 sayangnya. Oh sorry, pakai detik 1. Nah gini aja ya, karena datanya cuma bisa dicari 1, Anda nggak bisa nyari lebih dari 1 datanya ya. Oke, nih jumlah datanya nggak perlu lah ya. Oke, nah sorry, ketinggalan headernya, ketinggalan ternyata. Nah ini berarti for-nya nggak ada ya. Nah, for-nya nggak ada. Oke. Nah, ini agak jauh ke sini sedikit berarti. Ini juga for-nya tidak ada. Oke, tinggal kita kasih header-nya aja. Oke, kita cek dulu garisnya udah. Oke sih ya. Jadi kita tinggal ngambil aja, cuman nggak pakai for karena memang mencarinya itu hanya berdasarkan teks yang sama ya. Mungkin kalau dalam database kan ada for like namanya ya, sini nggak ada word like ya. Nah kalau di sini kan nggak ada. Nah, jadi nanti kalau udah pakai database silakan anda kreasin lagi. Oke, kita cari yang kita tampilin dulu. Oke, kita cari yang udah ada aja ya. Berarti kita masukin di sini. Saya masuk ke menu utama, saya tekan nomor 5, saya cari datanya. Oke, saya buat yang nggak ada dulu, 20, enter. Oke, name-nya tidak terdaftar. Oh sorry, teksnya ternyata belum ya, belum kita ganti. Nanti kita ganti dulu carinya. Kita balik lagi,
kita cari yang ada. Nah, ini seharusnya ada ya, Selin ya. Kita enter. Oke, datanya ada ya. Berarti datanya ada dan namanya adalah Selin gitu ya. Oke, berarti ini kita tinggal ganti tulisan di sini, cari data lagi. Cari lagi data lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini tinggal kita ketikin 5. Nah, seperti ini. Berarti kalau Adia tadi 4 ya. Kita enter. Oke. Kita tidak, kita balik menu utama, kita tampilin tambah data dulu. Kita masukin data yang baru di sini 29 aja. Dameria, kita enter. Oke, datanya berhasil ditambahkan. Kita tambahin satu lagi ya, kita kasih ini 30. Ini Rahel. Kita enter, Rahel Mariam lah ya. Gak apa ya. Rahel Mariam, kita enter. Kita stop, tidak lagi. Kita balik ke menu utama, kita cek datanya. Oke, datanya udah ada, Dameria sama Rahel dan jumlah datanya 4. Oke. Kita balik ke menu utama. Kita cari data. Oke, kita ketik di sini si Dameria tadi 29, enter. Nah, itu dia. Ya, bisa ya. Kita ulang lagi. Kita ketikin sekarang yang 30. Oke, Rahel ya. Oke. Bisa. Kita balik lagi ke menu utama. Nah, oke, kira-kira seperti itu dia konsep ya, atau logika atau algoritma yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah tampilan atau menu atau data sederhana untuk memberikan inputan ya, tampilan, update, hapus dan cari dengan menggunakan yang namanya adalah list. Nah, ini adalah perbaikan dari materi yang sebelumnya yang mungkin belum selesai kemarin. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi diharapkan masing-masing dari siswa untuk mencobakan atau menerapkan. Jadi saya akan share juga filenya. Silakan Anda cobakan, silakan Anda pahami ya. Nanti juga untuk bahan ujian akhirnya ya. Nah, habis ini nanti saya akan coba jelaskan lagi tentang fungsi ya, fungsi dan fungsi dan exception ya. Nah, jadi ada penanganan kesalahan. Oke, sekian video ini saya buat. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Ini untuk membenarkan atau merevisi dari apa yang sudah kita sampaikan di kelas sebelumnya, dan ini sudah jalan dan ini akan saya share. Silakan dicobakan ya, karena ini akan dijadikan sebagai materi untuk ujian nanti. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kebetulan video ini siang dibuat. Sampai jumpa lagi.